ayat yang ke-18. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Terima kasih, jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ya, demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang bukan hanya mendengar, tetapi juga menghidupinya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada bulan Maret tahun 1986, siapa yang sudah lahir? Kebanyakan udah lahir ya, yang belum lahir angkat tangan. Iya, ada juga yang belum lahir ya. Nah, di salah satu kota yang ada di Prancis, ada seorang ayah yang berusia 25 tahun, seusia saya kali ya, 25 tahun. Bernama Roger, ditilang Bapak Ibu ketika dia mengendarai mobil karena anaknya tidak dipakein sabuk pengaman. Itu tahun 1986. Dia kesal banget karena ditilang itu. Dia ambil kertas tilangnya, dia masukin ke dashboard, terus dia pasangkan sabuk pengaman ke anaknya. Dia melaju dengan begitu cepat. Selang 19 menit kemudian, Bapak Ibu, 19 menit kemudian dia mengalami kecelakaan. Brak. Anaknya selamat karena pakai sabuk pengaman, hanya luka-luka sedikit. Tetapi papahnya meninggal. Tragis ya, habis ditilang. Terus kemudian dia melaju, kecelakaan dan meninggal, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, seringkali ini juga menjadi peringatan buat kita. Dan sedihnya Bapak Ibu, banyak orang tidak belajar dari pengalaman tersebut. Ya, banyak orang tidak belajar dari pengalaman tersebut. Pada 27 April 1989, artinya 3 tahun kemudian, saat hukum di Italia mewajibkan pengguna sabuk pengaman diperlakukan, ada seorang kreatif membuat baju atau kaos. Kaosnya berwarna putih, ada garis diagonal seperti sabuk pengaman berwarna hitam. Dan kaos itu laris manis, dibeli oleh orang-orang pada waktu itu dengan tujuan apa? Untuk mengelabuhi polisi, supaya dikira mereka memakai sabuk pengaman, tidak kena tilang, begitu. Nah, Bapak Ibu, betapa kita juga sering berpuas diri dengan apa yang kelihatan dari luar, ya kan? Tuh kelihatan kan aku pakai sabuk pengaman, padahal dia nggak pakai, hanya kaos itu aja, begitu. Kita seringkali sekedar melakukan apa yang diminta, dan kita terkadang tidak mengerti kenapa kita harus melakukan itu, begitu. Kalau toh kita mengerti, terkadang kita cuek aja, ya biarin aja begitu. Gak usah pakai sabuk pengaman juga gak apa-apa. Sama kayak ketika kita mengendarai motor. Banyak dari kita gak pakai helm, itu biasa, begitu. Padahal kita tahu bahaya ketika kita tidak memakai helm, itu ngeri sekali ya. Ketika kita terpeleset aja, kepala kita kebentur dengan batu dan lain sebagainya, itu sangat mengerikan, begitu. Bapak Ibu, hal serupa seringkali terjadi di gereja kita. Seringkali terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ya. Kita seringkali ya memahami amanat agung dengan baik, perintah-perintah Tuhan dengan baik. Kalau kita bicara amanat agung, tentu kita bicara bagaimana kita memberitakan apa? Injil, ya. Bukan hanya itu, tetapi kita
memuridkan orang lain untuk menjadi orang percaya kepada Kristus, hidup seperti Kristus begitu. Amanat agung seringkali dikhotbahkan di mimbar-mimbar gereja, termasuk pada saat hari ini ketika saya menyampaikan hal ini kepada Bapak Ibu. Kita seringkali juga melihat spanduk-spanduk, beritakanlah firman, ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, begitu. Dideklarasikan dalam berbagai hal, termasuk ketika kita ada pertemuan-pertemuan gereja di dalam persekutuan, udah beritain firman belum, udah menyaksikan tentang Kristus belum kepada orang lain, kita gembar-gemborkan, ya. Dan seringkali kita tidak memahami dengan baik apa sih tujuan dari semuanya itu. Maka yang terjadi adalah gereja gagal menghasilkan murid. Gereja gagal menghasilkan murid. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, jawab dengan jujur di dalam hati. Seberapa dari antara Bapak Ibu yang sudah menghasilkan murid Kristus yang lain melalui pelayanan Bapak Ibu? Oh udah Pak, aku udah menghasilkan 2. Oh sudah Pak, aku udah menghasilkan 5 nih jadi Kristen, mereka sekarang hidup jadi murid Kristus. Oh sudah Pak, 10 Pak. Atau berapa? Di dalam perjalanan kehidupan kita, dari ketika kita percaya Kristus sampai hari ini, berapa banyak yang sudah kita muridkan? Atau jangan-jangan tidak ada satupun. Kita mengalami defisit pemuridan yang serius itu. Lantas pertanyaannya bagi kita, seringkali ketika kita mendengarkan hal ini, kita berpikir, bagaimana kita bisa mengabarkan Injil dengan tepat? Caranya gimana ya Pak ya? Supaya kemudian mereka itu mau percaya kepada Kristus. Pak buru-buru saya mau ngomongin tentang Kristus. Pak, itu malu Pak, rasanya takut, mau ngomong aja takut begitu kan. Gimana sih caranya begitu kan? Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah banyaknya jumlah jemaat yang ada merupakan bahwa kita itu sudah melakukan pemuridan yang benar? Halo? Setiap Anda termasuk saya ketika ada di tempat ini, apakah kita sudah menjalankan yang namanya pemuridan itu dengan benar? Memperkenalkan orang kepada Kristus dan membawa mereka datang kepada Tuhan. Juga mengajar mereka bagaimana mereka harus menjadi seorang pengikut Kristus yang baik. Sehingga kemudian mereka pun dapat memuridkan dan mengajarkan kepada yang lain hal yang sama seperti yang telah kita ajarkan. Bagaimana caranya untuk melakukan itu? Padahal kalau boleh saya katakan sebagai hamba Tuhan, itu adalah hal yang terpenting yang diminta Tuhan. Makanya disebut sebagai amanat agung, perintah agung. Apakah kita sudah melakukan itu di dalam kehidupan kita? Maka tidak heran kalau saya katakan bahwa sesungguhnya kita sedang terjebak dengan namanya defisit pemuridan yang serius. Kita lebih sibuk dengan hal-hal yang teknis sehari-hari. Kita lebih sibuk dengan masalah-masalah yang sepele di dalam gereja. Tanpa kita tahu panggilan yang sesungguhnya yang harus kita emban. Untuk apa kita datang ke gereja ini? Ngapain kita ke gereja? Untuk apa kita hidup hari-hari? Tuhan percayakan, berikan kesehatan untuk kita melakukan aktivitas kita. Bapak Ibu, jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah lakukanlah pemuridan yang serius dan intensional. Pemuridan yang dilakukan dengan sengaja, yang dilakukan dengan terus-menerus.
Kita tahu mau dibawa kemana kehidupan kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tahu ketika kita ngobrol dengan mereka, kita ngobrolin apa. Kita tahu semuanya itu. Sehingga kita menjadi dampak yang begitu besar bagi perubahan hidup orang-orang yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu. Itu yang dimaksud dengan pemuritan yang intensional, yang terus-menerus, yang harus kita lakukan. Bukan ketika kita ketemu dengan tetangga kita atau bestie kita, lu tahu enggak, tetangga samping tuh habis cerai kemarin. Bukan begitu obrolan kita. Bukan. Tetapi kita memakai waktu kita dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk pemuritan yang intensional. Bapak Ibu, Edmund Chan mengatakan pemuritan yang intensional ini ternyata hilang. Defisit tadi. Apa itu pemuritan intensional? Sebuah proses membawa orang ke dalam hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan, ya, dan membina mereka menuju kedewasaan penuh di dalam Kristus melalui rencana pertumbuhan yang intensional, sehingga mereka juga mampu melipat gandakan keseluruhan proses itu kepada orang lain. Ya, sangat jelas ya, hubungan yang dipulihkan dengan Allah terus membawa mereka menjadi dewasa di dalam Kristus dan melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Ya. Ini sangat jelas sekali pemuritan yang intensional. Bahkan seorang yang bernama Bobby Harrington dan Jim Putman, dia mengatakan seperti ini. Lebih dari sekedar kelas dan khotbah, pemuritan harus didasarkan pada persahabatan dan waktu bersama. Ya. Pertanyaannya, persahabatan dan waktu bersama ini kita pakai untuk apa begitu? Untuk ngomongin orang atau untuk kita sama-sama bertumbuh di dalam Kristus, ya. Nah, jelas di sini tujuannya untuk menumbuhkan murid seperti yang Yesus lakukan. Kita harus mengubah paradigma kita dari aktivitas dan relasi permukaan menjadi hubungan yang mendalam dan akuntabel, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini yang seharusnya terjadi di dalam komunitas kita. Coba boleh disenggol kiri kanannya. Yuk kita memuridkan. Yuk jangan gosip aja, memuridkan. Yuk jangan sibuk ngomongin orang, kita memuridkan, ya. Yuk jangan sibuk dengan masalah kita sendiri, kita memuridkan, ya. Ini yang seharusnya terjadi. Nah, Bapak Ibu, berkaitan dengan hal ini, sebenarnya Tuhan Yesus sudah memberikan janji yang begitu luar biasa tadi yang seperti kita baca. Dikatakan, aku akan mendirikan jemaatku. Jadi siapa yang mendirikan jemaat di sini? Kita apa Kristus? Kristus, ya. Kristus yang akan mendirikan jemaatnya dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, janji ini mesti kita pahami bersama. Yang pertama, Tuhanlah yang mendirikan jemaatnya. Oke. Jadi kalau ada gereja, itu tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan yang mendirikannya. Tetapi ini mesti menjadi perhatian kita bersama. Nanti saya akan bicarakan satu hal yang bisa merusak gereja adalah sikap kita. Tuhan yang mendirikan, tetapi kita punya kiprah untuk bisa merusaknya melalui hidup kita, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, dengan jelas di sini dikatakan bahwa Tuhan yang mendirikan jemaatnya. Dengan kata lain,
Tuhan Yesus sendiri yang akan mendirikan gerejanya. Makanya dikatakan, aku akan mendirikan jemaatku. Tidak ada rasul atau manusia siapapun yang pantas menjadi pendiri gereja. Tidak ada. Hanya Tuhan yang berhak melakukan ini, karena gereja adalah milik siapa? Milik siapa? Milik Pak Pendeta Hendy. Bukan ya. Gereja itu miliknya Tuhan. Gereja itu miliknya siapa? Miliknya Tuhan. Maka tidak heran kalau kita mendapati ketika Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga, jemaat mula-mula Tuhan menambahkan jumlah mereka menjadi semakin banyak. Dan Bapak Ibu tahu, dari jumlah penduduk yang ada di dunia sekitar 7 miliar atau 8, itu 2,5 miliar atau sampai 2,7 itu Kristen. Itu Kristen dan agama terbesar di dunia. Itu kekristenan. Muslim 1, sekian. Wow, luar biasa kan? Karena memang bukan Bapak Ibu dan saya pemilik gereja. Bukan kita yang mendirikan gereja, ya. Tapi Tuhan yang mendirikan gereja itu. Nah, maka tidak salah kalau Paulus ketika dia melayani gereja Tuhan, dia dipakai Allah terlibat di dalam pelayanan. Ia berkata seperti ini. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Bapak Ibu, orang-orang yang tahu benar bahwa gereja adalah milik daripada Tuhan, gereja yang mendirikan adalah Tuhan, maka mereka ini akan memakai hidup mereka untuk terlibat di dalam pelayanan dengan serius. Karena mereka tahu pemilik pelayanan dan pemilik gereja adalah Tuhan, bukan kita. Gak seenak-enak diri mereka kemudian. Ini kan pelayanan punyaku, gereja-gerejaku, ya suka-suka akulah mau ngapain. Tidak. Para rasul mempertaruhkan hidup mereka. Karena mereka tahu gereja yang mendirikan adalah Tuhan dan itu milik daripada Tuhan. Kita ini hanya alat, Bapak Ibu. Kita hanya apa? Alat. Kita bukan owner, bukan pemilik. Maka dari itu Josh Bana mengatakan seperti ini. Pemuritan tidak terjadi karena semata-mata gereja ada. Murid-murid Kristus dihasilkan jika ada usaha-usaha yang intensional dan strategis untuk menolong orang bertumbuh di dalam kedewasaan rohani. Ini yang dilakukan oleh para rasul. Mereka ketika tahu bahwa gereja adalah milik daripada Tuhan, mereka dengan sungguh-sungguh berusaha memakai hidup mereka untuk kemudian melakukan pelayanan kepada Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Pertanyaannya, kita nih yang tahu bahwa gereja miliknya Tuhan, kita pakai hidup kita untuk apa? Mengikuti yang dimau oleh sang pemilik, atau kita merasa bahwa kita ini yang memiliki gereja, sehingga kita ya udahlah ke gereja cuma datang pulang nggak ngapa-ngapain begitu? Iya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini
sebuah firman yang sungguh tegas untuk menjadi peringatan bagimu dan bagiku, Bapak Ibu. Ya, peringatan yang harus dan benar-benar kita menyadarkan diri kita untuk melakukan something, menyadari bahwa pemilik pelayanan dan gereja ini adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, juga dikatakan apapun yang kita lakukan dalam proses pemuridan intensional, kita ini tidak lebih daripada alat di matanya. Saya sering menceritakan kisah tentang Mahatma Gandhi, ya, bagaimana dia berproses menjalani kehidupannya untuk kemudian rindu menjadi seorang Kristen pengikut Kristus. Ketika dia muda, dia pernah magang di Afrika, dan menariknya di usia tuanya dia ditanya oleh seorang yang bernama Stanley John. Pertanyaannya simple yang ditanyakan kepada Mahatma Gandhi. Sekalipun Anda sering mengutip kata-kata Kristus, mengapa Anda kelihatannya keras menolak untuk menjadi pengikutnya? Jadi kalau kita tahu Mahatma Gandhi ini suka sekali mengutip Alkitab. Kata-kata Tuhan Yesus tentang khotbah di bukit, tentang apapun, itu dia kutip di dalam setiap pidatonya, pengajarannya itu banyak mengutip Alkitab, Bapak Ibu. Tetapi orang melihat dia itu menolak Kristen. Kenapa? Jadi waktu dia muda, ketika dia gentol ingin mencari kebenaran yang sungguh-sungguh, dia pernah magang di sebuah rumah, tinggal di sebuah rumah yang adalah seorang aktivis gereja. Dan sangat menyedihkan sekali, Bapak Ibu, seorang aktivis gereja ini tidak memiliki hati yang begitu serius untuk Tuhan. Sangat menyedihkan sekali. Dia bahkan untuk pelayanan pun ogah-ogahan, untuk memberi ke gereja pun ogah-ogahan. Dan betapa sakit hatinya Mahatma Gandhi ketika dia mau datang ke gereja. Ada seorang yang berkata, kamu orang kulit hitam, tidak ada tempat bagimu untuk orang kafir. Itu seorang pengikut Kristus loh yang ngomong begitu. Orang gereja, orang Kristen. Membuat dia sakit hati sampai dia berkata seperti ini. Saya percaya kepada Kristus Anda, dan saya sangat percaya kepada Kristus Anda, tetapi saya tidak percaya kepada pengikut Kristus. Sungguh menyedihkan sekali, ya, sangat menyedihkan sekali. Kehidupan orang Kristen tidak mencerminkan Kristus. Dan itu menjadikan seorang yang bernama Mahatma Gandhi menolak kekristenan. Sampai suatu ketika di usia tua, Mahatma Gandhi berkata, kalau Kristus datang kembali, saya ingin mengikuti dia dan hidup mengikuti teladan Kristus. Itu diungkapkannya di usia dia yang tua. Bapak Ibu, kita nggak tahu apakah kemudian Mahatma Gandhi benar-benar hidup percaya kepada Kristus. Nanti kelak ketika kita ada di surga, kita akan menyaksikan itu. Tetapi yang pasti, jangan sampai Bapak Ibu, kita sebagai pengikut Kristus, orang Kristen, justru hidup kita tidak mencerminkan Kristus. Dan kita menjadi apa? Batu sandungan bagi orang lain. Ini yang perlu kita renungkan bersama. Dialah pemilik gereja. Dia yang mendirikan gereja. Tetapi kita bisa menjadi batu sandungan untuk perkembangan gereja itu. Yang kedua, Bapak Ibu, Tuhan Yesus akan melindungi gerejanya dari alam maut. Ya, Tuhan Yesus akan melindungi gerejanya dari alam maut.
Kalau kita baca pada bagian tadi di ayat yang ke-18, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya. Nah, kata alam maut di situ perlu ditambahkan kata pintu gerbang alam maut. Ya. Nah, dalam konteks budaya kuno Bapak Ibu, di dalam perangan pintu gerbang itu memiliki peran yang sangat penting. Ya, kalau pintu gerbangnya itu bukan pintu gerbang yang bagus, bisa dimasukin, dijebol, dan mereka bisa kalah di dalam peperangan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada bagian ini ketika kita bicara tentang pintu gerbang alam maut, itu tidak boleh dipisahkan dari perikop sesudahnya, yaitu Matius 16 ayat 24. Yaitu bagaimana kita harus mengikut Kristus. Ya. Orang yang mengikut Kristus, dia harus benar-benar menyerahkan hidupnya, bahkan siap sampai mati memberikan diri mereka. Nyawa taruhannya. Betul? Betul? Iya. Semua pasti setuju. Semua pengikut Kristus harus benar-benar memberikan diri mereka sampai nyawa taruhannya. Dan dalam konteks pintu gerbang alam maut tidak akan menguasai, itu memiliki pengertian meskipun Bapak Ibu mengorbankan diri demi Kristus sampai mati, ya, itu pun tidak akan pernah menghalangi Bapak Ibu untuk kemudian mendapatkan kemuliaan bersama dengan Kristus. Maka sesungguhnya pada bagian ini saya mau katakan, Tuhan Yesus ingin memberitahu harga pemuritan, yaitu sebuah kematian, memikul salib dan kehilangan nyawa. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu, ketika kita paham bahwa janji Allah itu diberikan kepada kita, bahwa alam maut tidak akan menguasai kita, apapun yang kita korbankan sampai nyawa taruhannya, itu pun tidak akan menjadikan kita tidak menerima kemuliaan Tuhan. Dan ini sungguh-sungguh luar biasa untuk kita renungkan sebagai murid Kristus, harus serius dan sungguh-sungguh menjalani hidup kita. Seorang yang bernama Josh Bana, dia mengatakan seperti ini: kita telah mendefinisikan pemuritan sebagai pengetahuan di kepala dan bukan transformasi total dalam hidup. Saya mau katakan kepada kita bahwa ketika kita menjadi murid Kristus, artinya kita menyerahkan seluruh kehidupan kita secara total kepada Allah. Dengan kata lain, bukan hanya kita tahu di kepala kita menjadi murid Kristus, tapi kita juga menjalani di dalam hati dan kehidupan kita. Orang-orang yang sudah menyerahkan diri mereka bagi Kristus, mereka tahu harga yang harus dibayar untuk menjadi seorang murid. Tidak sekedar duduk-duduk santai ataupun memakai hidup mereka untuk kesenangan diri sendiri. Bapak Ibu, saya ingin mengakhiri khotbah saya dengan ini, Youth with a Mission atau Yayasan Wahana Anak Muda, ya. Dia didirikan tahun 1960, Bapak Ibu. Nah, sampai sekarang yayasan ini hampir ada di seluruh negara. Keren ya? Nah, kita mesti mencontoh nih hal-hal seperti ini. Gereja kita yang kecil ini, Gereja Kalam Kudus itu ada di seluruh Indonesia. Setiap provinsi ada. Ya, termasuk di Pontianak, ya kan? Nangapino ada kalau di Kalimantan Barat. Kita berdoa nanti ada di IKN. Sedang diusahakan akan dirintis Kalam Kudus yang ada di IKN.
Nah, Bapak Ibu, ketika yayasan atau youth with a mission ini didirikan, ada sebuah masalah yang dihadapi ketika mereka mau menjalankan misi untuk memberitakan Injil, menjangkau orang sebanyak-banyaknya, yaitu beban mental. Pak kita ini udah sibuk dengan kerja, udah repot sama keluarga, masih disuruh pelayanan, masih disuruh memberitakan Injil, bawa orang datang kepada Tuhan. Gimana sih Pak? Bapak gak tahu apa kita capek? Kita ini lelah secara mental dan emosi. Belum lagi mikirin uang listrik, bunyi pulsa tutut-tutut. Belum lagi mikirin uang sekolah anak. Iya kan? Belum lagi suami penghasilannya kadang berkurang dan lain sebagainya. Itu yang kemudian menjadi masalah ketika mereka ingin melakukan pelayanan ini. Ada beban mental dan emosi yang terjadi, Bapak Ibu, pasti kan. Saya teringat ketika kita pertama kali mau buka KU2, itu juga di sekolah udah setiap hari masih ada KU1, KU2 dan lain sebagainya. Muncul kata-kata seperti itu. Apa nggak capek nanti pelayannya, habis KU1 nanti sore datang lagi dan lain sebagainya. Bapak Ibu, permasalahan itu juga dihadapi oleh YWAM ini ketika mau berdiri. Singkat cerita Bapak Ibu, singkat cerita, ketika mereka melihat ada kondisi seperti ini, ya, beban emosional, beban mental, mereka mengerjakan sebuah program-program sederhana yang berpusat kepada sang sumber pelayanan, yaitu Kristus. Ya. Jadi yang mereka lakukan bersama-sama, berdoa bersama, membaca Alkitab bersama, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan bersama, dan mengingatkan bahwa Kristuslah sumber kekuatan. Kita harus kembali mengandalkan Kristus dan bergantung kepada Kristus, bukan dengan kekuatan diri kita sendiri. Maka mereka menjadi tim yang solid, yang saling menopang satu dengan yang lain, dan menjadi sebuah komunitas yang akhirnya mereka merasakan, ya enak ya, mengerjakan sesuatu yang berat bersama-sama, dengan saling menolong, saling mengasihi, saling menopang, dan saling mengingatkan bahwa sumber kekuatan kita itu dari Kristus. Maka tidak heran kalau kemudian yayasan ini berkembang di seluruh negara. Dan ada satu cerita menarik. Ketika salah satu tim ini mereka mendekati orang-orang kriminal yang ada di Afrika, Bapak Ibu. Mereka datang di komunitas itu, mendekati komunitas itu dengan cara memberikan pembelajaran, memberikan kepada mereka pelatihan-pelatihan, mendekati mereka. Justru yang terjadi bertahun-tahun mereka lakukan, ada anak yang kemudian menjadi percaya Kristus. Dan tidak sampai di situ, komunitas yang tadinya adalah kriminal berubah menjadi komunitas Kristen yang sangat mencintai Tuhan. Bapak Ibu, bukankah gereja kita juga merupakan sebuah komunitas di mana gereja itu ada? Mari saya mengajak kita membentuk sebuah komunitas yang saling mengasihi satu dengan yang lain, yang saling menopang dengan tujuan yang sama, bahwa kita dipanggil untuk memuridkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu, di Purnama saja kalau kita lihat berapa banyak orang-orang yang belum mengenal Kristus. Caranya tidak sulit. Hanya kita saja yang membentuk sebuah komunitas yang saling mengasihi. Tunjukkan kepada mereka bahwa komunitas kita adalah komunitas yang begitu baik di dalam Kristus. Maka mereka akan secara otomatis datang kepada kita dan melihat, wow, gereja Kristen Kalam Kudus orang-orangnya ramah-ramah ya, baik-baik, saling membantu. Gak ada yang ngomongin sana sini.
Gak ada yang berpikir menjelekkan sana sini. Hidup mereka benar-benar seperti Kristus hidup. Itu saja yang kita lakukan. Maka kita akan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di Purnama dan sekitarnya. Ini perlu kita contoh. Karena kita tahu Bapak Ibu, yang pertama apa tadi? Kristuslah yang mendirikan gereja. Yang kedua, Kristus berjanji alam maut tidak akan menguasainya. Bapak Ibu, saya selalu memikirkan di dalam kehidupan saya, belajar terus mencoba bekerja bagi Allah, bukan hingga batas kemampuan kita, namun hingga batas kemahakuasaan Allah. Kita ini kecil kemampuan kita, tetapi Allah itu maha kuasa. Kalau Dia pemilik gereja kita, maka Dialah yang akan menyatakan kuasanya untuk kita. Mari kita berdoa.